Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa walaupun hanya video ini. Untuk pagi hari ini Mr. akan lanjutkan untuk pembahasan kita tentang kisah-kisah Nabi dan keteladanan yang bisa kita teladani dari kisah Nabi. Kemarin kita sudah membahas tentang salah satu Nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Untuk pagi hari ini Mr. akan lanjutkan, kita akan bahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam secara bergantian memimpin Bani Israel. Salah satu keturunannya adalah Nabi Zakaria. Jadi masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana untuk mengajarkan Nabi Zakaria ini atau meneruskan atau mengajarkan isi daripada kitab Taurat dan kitab Zabur. Nabi Zakaria mempunyai istri. Istrinya bernama Isya. Bernama siapa? Isya. Saudara perempuan, dan juga punya saudara perempuan bernama Hana. Jadi Nabi Zakaria ini punya istri namanya Isya dan juga punya adik ya, saudara perempuan bernama Hana. Nah, selama bertahun-tahun Nabi Zakaria dan istrinya ini belum dikaruniai seorang anak. Jadi udah puluhan tahun ya friends, bahkan sampai puluhan tahun belum diberi keturunan. Sama halnya dengan saudara perempuannya yaitu Hana. Ini dengan suaminya juga sudah beberapa tahun atau puluhan tahun menikah, juga belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Hana dan suaminya Hana ini bernama Imran. Ini termasuk orang yang juga terkenal ya, maksudnya tersohor pada saat itu. Imran juga belum dikaruniai seorang anak. Mereka tidak putus asa bertawakal pada Allah, bahkan sampai mereka dalam doanya, Imran dan Hana bernazar bahwa jika Allah mengabulkan doa mereka mempunyai keturunan, maka anak tersebut akan diabdikan kepada Baitul Maqdis, yang mana anak itu akan menjadi anak yang akan dididik oleh Baitul Maqdis, atau yang mana untuk mengabdi, untuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah suci ya, rumah suci Baitul Maqdis ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa idh qalati imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kemudian Allah mendengar doa Imran dan Hana ini, kemudian Allah mengabulkan mereka mempunyai seorang putri ya, yang bernama atau diberi nama Maryam. Kemudian Maryam dan ibunya tadi yang bernama Hana menyerahkan anaknya tersebut ke Baitul Maqdis. Jadi Allah mengabulkan doa daripada Imran dan Hana, kemudian diberikan putri yaitu bernama Maryam. Tetapi sebelum Maryam lahir, Imran ini sudah meninggal ya, sudah meninggal. Akhirnya Hana memberikan atau menyerahkannya kepada Baitul Maqdis atau penjaga-penjaga di Baitul Maqdis. Nah, ketika menyerahkan hal tersebut, banyak orang atau ada sedikit masalah. Ketika Imran ayahnya sudah meninggal, kemudian kelahiran pada zaman itu, para ulama di zaman itu serta para pembesar itu ingin mendidik Maryam. Jadi mereka itu ingin saling mendidik atau saling mengasuh daripada Maryam, karena diserahkan pada Baitul Maqdis, banyak di sana ulama dan juga banyak orang-orang yang tokoh-tokoh. Maka ini banyak perbedaan pendapat atau mereka berselisih untuk mendidik daripada Maryam. Karena apa? Maryam ini adalah seorang anak daripada pembesar atau keturunannya bagus seperti itu. Ini akan menjadi seorang anak yang solihah dan seorang anak yang akan menjadi sebuah kehormatan kalau bisa mendidik daripada Maryam tersebut. Nah, kemudian pamannya ya, yang bernama Zakaria ya, ini kemudian biar aku yang mengasuhnya, kemudian memberikan haknya. Karena apa? Karena Hana ini adalah saudaraku, maka aku yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Akhirnya apa? Akhirnya Maryam diasuh oleh
Nabi Zakaria. Kami tidak akan memberikan engkau mendapatkan keutamaan ini tanpa persetujuan kami. Jadi sebuah keutamaan ketika bisa mengasuh Maryam ini, karena Maryam ini adalah keturunan daripada orang yang tersohor, dan ini adalah Allah mengabulkan doa daripada Imron dan juga Hana. Nah, setelah perdebatan itu kemudian meniti titik temu, bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada takdir Allah. Tetapi sebelum mereka ini berdebat atau memutuskan, maka mereka mengundi daripada siapa yang beriba. Maka itulah yang mengasuh Maryam. Akhirnya undian itu keluarlah Nabi Zakaria. Jadi diundi, friends, karena mereka, biar aku saja, aku saudaranya, biar aku saja, aku ulama yang ada di sini, semuanya ingin mengasuh Maryam. Nah, akhirnya diundian, dan ternyata keluar undiannya adalah Nabi Zakaria. Setelah Maryam beranjak dewasa, Nabi Zakaria menempatkan salah satu kamar di Baitul Maqdis. Nah, setelah agak beranjak dewasa, kecil, kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria ini, dididik menjadi anak yang solihah, taat beribadah, rajin berdoa dan berzikir dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Zakaria menempatkan Maryam ini di sebuah kamar di Baitul Maqdis, yaitu sebuah kamar lah. Nah, kamar itu dipantau terus oleh Nabi Zakaria. Tetapi apa? Ketika Zakaria menengok masuk ke kamarnya Maryam, ini pasti ada makanan di situ. Ada makanan tergeletak di samping keponakannya yang sedang khusyuk beribadah. Padahal tidak ada satu orang pun yang masuk mengantar makanan. Tidak ada. Setiap hari seperti itu, ditengok lagi besok ada makanan di sampingnya, ada makanan di sampingnya. Pada suatu hari setelah Maryam selesai beribadah, Nabi Zakaria mengambil bertanya, "Wahai Maryam, dari manakah datangnya makanan itu sementara pintu kamarmu tertutup rapat dan aku tidak melihat seorang pun masuk kemari membawa makanan?" Dijawab oleh Maryam, "Makanan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki tanpa hisab dan tanpa perhitungan." Dalam Al-Quran dikatakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapapun yang kehendaki tanpa hisab atau tanpa perhitungan." Surah Ali Imran ayat 37. Nah, mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria menyadari bahwasanya Allah lah yang menetapkan Maryam sebagai hamba yang memiliki kedudukan yang penting atau martabat yang tinggi di sisi Allah. Nabi Zakaria juga teringat pada perkataan Maryam, ia sadar sekalipun usianya sudah renta, sudah tua, tetapi kalau Allah berkehendak, semoga saja beliau diberikan karunia anak, karena beliau belum dikaruniai anak sampai usianya sudah tua, sampai usia tua lah 80-90 tahun. Sebenarnya sejak Nabi Zakaria memasuki gerbang pernikahan, ia sudah mendambakan kehadiran anak, tapi Allah belum memberikannya. Keinginan itu belum terpenuhi. Walaupun demikian, Zakaria tidak putus asa, berusaha dan juga berdoa sampai ini usia lanjut masih tidak berputus asa, berdoa dan meminta kepada Allah. Nah, Nabi Zakaria sadar bahwa banyak anggota keluarga Nabi Hasyim merupakan tidak beradab dan gemar maksiat. Jadi penerusnya beliau ini belum ada. Beliau khawatir kalau nanti beliau meninggal belum punya keturunan, banyak orang-orang ini akan menjadi orang yang tidak baik, dan juga nanti penerus daripada kitab Taurat dan juga kitab Zabur ini bagaimana? Nanti mereka merubah isinya dan lain sebagainya. Akhirnya kecemasan itu mengusik pikiran, membuat Nabi Zakaria sedih. Nah, kemudian sedikit bisa terhibur karena apa? Karena Nabi Zakaria ini menganggap bahasanya Maryam ini sudah seperti anaknya sendiri. Nah, kemudian apa? Pada suatu malam Nabi Zakaria duduk di mihrabnya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putra yang mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub yang akan meneruskan pimpinan dan keturunanku pada Bani Israel. Aku cemas sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku. Ya Tuhanku, tulangku menjadi lemah karena sudah tua ya friend. Kepalaku telah dipenuhi uban, demikian juga istriku, namun kekuasaanmu tidak terbatas, dan berdoa agar
engkau berkenan mengarungi seorang anak. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada doa Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan diberikan putra yang bernama Yahya, ya, sebagai penerus daripada itu. Nah, isi daripada surah Al-Imran ayat 39 menyebutkan Nabi Zakaria diberikan keturunan yaitu anak berupa Yahya. Alangkah bahagia Nabi Zakaria, kemudian beliau mempunyai anak, ya, istri Nabi yang mengandung melahirkan anak laki yang diberi nama Yahya. Untuk menjadi seorang pemuda yang pemberani, ia pun diangkat oleh Allah juga menjadi nabi sama seperti ayahnya. Nah, apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria memiliki kesabaran yang sangat besar. Ia menunggu sampai usia tua, mendapatkan keturunan, kesabaran, doa, tawakal, dan akhirnya mempunyai seorang anak dan juga diangkat sebagai nabi. Ya, sebagai seorang muslim, anak muslim kita harus juga bersabar, berdoa dan bertawakal pada Allah. Nah, dia ada gambar, lihat, bersabar dalam memahami pelajaran. Kalau pelajarannya belum hafal, belum paham, diulang terus, dibaca. Ya, friends. Jadi teknik untuk menghafal itu memang kalau kita satu kali baca belum paham, 2 kali, 3 kali sampai paham. Ya, seperti itu. Kemudian berzikir, berdoa kepada Allah, ya, minta pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Karena kekuasaan itu tidak lain, semuanya kekuasaan Allah. Apapun itu bisa dilakukan Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak maka akan terjadilah. Tidak ada batasan dan Allah tidak kemudian tidak bisa, tidak. Semuanya bisa terjadi atas kehendak Allah. Menyayangi adik dan membantu mengerjakan PR. Dan kita juga harus sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja untuk materi Mister pada pagi hari ini. Dan untuk tugasnya adalah kalian mengerjakan halaman 155 ya sampai halaman 156. 155 sampai 156. Mungkin itu saja untuk materi dan tugas Mister pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.